tes dijawab. Bismillah. Kita mulai Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mab'utu litatmima makarimal akhlaq al-mufaddalu ala kafatil makhluqati ala al-itlaq wa ala alihi masabih sunnatil a'lam wa ashabihi al-badilina anfusahum litawdiha syara'i wal ahkam wa ala syairil a'immatil mujtahidin al-qaimina bihifzi namusiddin, amma ba'd. Yang Allah muliakan para jemaah Musalla Al-Badru dan sekitarnya yang dirahmati Allah, khususnya sahibul bait, keluarga besar Bapak Gandhi sekeluarga. Mudah-mudahan tempat ini menjadi saksi di dalam majelis ilmu kita, membawa keberkahan dunia dan akhirat. Amin. Sebagaimana biasa, insya Allah setiap ba'da subuh Ahad ke Sabtu keempat setiap bulan kita membuka kitab fikih 4 madhab ahlu sunnah wal jamaah, namun kita tetap memakai kawaid dan manhaj madhab Imam Syafi'i, karena di Indonesia memang seluruh ulama kita, apapun ormasnya, meskipun tidak satu mazhab, tapi marja' rujukan kitabnya mayoritas mazhab Imam Syafi'i. Mari sama-sama kita membacakan ulumul Quran sebelum kita mulai kajian kitab kita. Lin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah wa ala azwajihi wa alihi wa ahlil baitihi wa dhurriyyatihi ajma'in wal awliya'i was salihin wal anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa li abaina wa li ummahatina wa li jaddina wa li jaddatina wa li asatidina wa li muallimina wa li masyayikhina ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، خصوصا لصاحب المؤلف كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي، ونفعنا به والمسلمين بعلومه وبعلوم جميع العلماء، amin ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah keberkahan kepada kami di dalam majelis ilmu ini, di dalam majelis kitab fikih Islami wa adillatuh ini, kiranya bermanfaat kepada kami, keluarga, anak maupun keturunan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah kami, anak dan keluarga kami dari segala malapetaka, bencana, fitnah dunia maupun fitnah akhirat. Jauhkanlah kami dari segala cobaan yang tidak sanggup kami memikulnya. Jauhkanlah kami, anda dan keluarga kami, dari segala gangguan, tipu daya muslihat, baik yang datangnya daripada golongan jin maupun manusia. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami, anak dan keluarga kami maupun keturunan kami, ya Allah, menjadi imaman lil muttaqin, menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Anugerahkanlah kami, anak dan keluarga kami, umur yang panjang lagi berkah. Karunialah kami kesehatan, kemajuan dan kesuksesan segala amal usaha yang kami lakukan. Tak luput pula, ya Allah, ya Tuhan kami, berikan keberkahan kepada seluruh orang-orang yang telah pernah berbuat baik kepada kami, khususnya mereka yang membantu jihad di dalam dakwah kami, ya Allah. Begitu juga kepada siapa saja yang telah banyak membantu musala kita, musala Al-Badru selama ini, begitu juga pengurusnya, seluruh pengurusnya. Semoga Allah berikan keberkahan dunia dan akhirat, dijauhkan dari segala fitnah dunia maupun fitnah akhirat. Bi barakati Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Kita sudah lama kali, mungkin ada 5 bulan kali ya. Kita sudah sampai halaman 846 juz kedua daripada kitab Fikih Islam wa Adillatuh. Yang terakhir kita yang lalu, bukan yang lalu lagi ya, mungkin 5 bulan yang lalu, khulasah kesimpulan daripada rukun sujud dalam salat. Jadi kita terus membaca kontinu kitab ini per bab, tapi nanti kita tetap membuka interaktif, mengangkat bab apa saja boleh untuk memperluas kajian kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ulang sedikit. Wal khulasah. Kesimpulan. Apa kesimpulan dari mana? Tentang sujud dan rukun sujud. Inna faradas sujudi 'inda al-Hanafiyya wal Malikiyyah yatahaqqaq bi wad'in juz'in minal jabhat walau kana qalilan. Jadi fardu daripada sujud menurut pendapat Imam Hanafi dan Imam Malik meletakkan sebahagian kening meskipun sedikit. Wal wajib 'inda al-Hanafiyah udi aktsaruha. Tapi kalau Imam Hanafi nggak boleh sedikit aja, harus lebih dari sedikit biar jelas dia. Wa yatahaqqaqul fardu aidan bi wad'i asba' wahidah minal qadamain. Begitu juga harus jelas fardunya juga adalah meletakkan jari-jari salah satu 2 kaki. Falau lam yadha' syai'an minal qadamain lam yasihhus sujud. Kalau tidak diletakkan kedua kaki sama sekali, lam yadha' syai'an minal qadamain, kedua kaki sama sekali tidak jejak ke lantai, lam yasihhus sujud, maka enggak sah sujudnya. Bisa paham maksudnya, Pak? Sujud kaki terangkat dua-dua, lututnya aja sama kening, ini enggak dikatakan. Jadi kalau menurut Imam Hanafi satu pun jadi boleh. Wa amma tikrarus sujud fahuwa amrun ta'abbudi. Adapun mengulang sujud yaitu perintah di dalam ibadah. Ai lam yaqil ma'nahu ala qaul aktsar masyayikh Hanafiyah. Tahqiqan lil ibtila al ikhtibar walau sajala ala kaur imamati idza kana ala jabhatihi aw fadl turfu thawb. Jadi ketika sujud katanya tidak boleh ujung serban kita atau apa namanya ujung kain kita atau ada sapu tangan dan sebagainya yang kita bawa ketika dalam sholat, kening kita itu sujud di atas itu ya, atau di ujung baju kita. Kan ada kalau baju orang Arab ya panjang-panjang, lengannya panjang, bajunya panjang, sampai ketika sujud itu menutupi tempat keningnya. Nah, ini tidak boleh. Kalau hanya sedikit aja, walau sajada ala kauri amamati idza kana ala jabhati aw fadil turfu thawbahu jaza 'inda al-Hanafi wal Maliki wal Hanabilah. Maka diperbolehkan menurut Imam Hanafi, Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal. Menurut Imam Syafi'i tak boleh, batal ya.
Jadi menurut tiga mazhab ini wa yakrahu illa min udrin, makruh kecuali dengan uzur. Jadi kalau dia meletakkan ujung jubahnya atau bajunya sebab panas, nah itu kena uzur namanya. Karena ini pernah pada masa Rasulullah, sholat itu kan pada masa zaman Rasulullah itu tidak ada karpet, sedangkan Masjid Nabawi aja pasir aja ya, pasir aja. Makanya ketika orang Badui kencing di hadapan jemaah Rasulullah kan disuruh disiram aja. Artinya kalau pasir disiram itu kan merembes ke bawah. Kalau sekarang ya nggak bisa, karena pakai semen, pakai karpet, ya harus dipel, harus dibersihkan. Li hadisin Anas, ada hadis yang bersumber dari Anas, kunna nusalli ma'a Rasulullah sallallahu alaihi fi siddatil har. Kami pernah salat bersama Rasulullah ketika itu panas terik sekali. Fa idza lam yasti' ahaduna ayumakkin jabhatahu minal ard basun thawbahu fasajada alaih. Jadi katanya kami tak mampu. Kami tidak ada satupun yang mampu dan tidak mungkin kening kami meletakkan di lantai di tempat sujud. Akhirnya kami bentangkanlah baju, kami sujud di atas baju itu. Ini hadis rawahul jamaah hadis sahih. Jadi kalau sebab uzur nggak apa-apa ya. Wala khilaf fi adami wujubi kasfir rukbatain. Nah kita teruskan. Itu diantaranya tadi ya. Jadi kening itu rukun sujud, tidak boleh tertutup, tidak boleh tertutup ya. Jadi sedikit saja boleh terbuka nampak. Dan tidak ada perbedaan wala khilafu fi adami wujubi kasfir rukbatain. Tidak ada berbeda pendapat di kalangan ulama jadi tidak diwajibkan harus terbuka dua lutut. Karena lutut itu li'alla yufdi ila kasfil aurah. Karena memang aurat lutut itu ditutup sebagai menutup aurat ya. Jadi nggak mungkin lutut terbuka sebagaimana terbukanya kening. Jadi lutut nggak apa-apa. Walaupun dia sama-sama rukun sujud. Kama la yujibu kasful qadamain wal yadain. Begitu juga tidak diwajibkan mesti terbuka kedua kaki, kedua lutut dan kedua kaki. Jadi boleh. Nggak apa-apa kalau kaki tertutup. Contoh pakai kaos kaki ya kan. Pakai kaos kaki sholat nggak apa-apa. Yang mutlak nggak boleh apa tadi? Keningnya. Lakinna yusannu kasfuha. Namun katanya disunahkan dibuka kaki. Sunnah. Tidak usah pakai kaos kaki. Khurujan minal khilaf, biar supaya keluar daripada perbedaan pendapat ulama. Wa dalilun jawazut tarku kasfil yadain. Apa dalilnya? Adapun dalil bahwasanya kedua kaki itu kedua tangan itu terbuka. Maaf tadi qadamain wal yadain itu ini ya, kedua kaki dan kedua tangan ya. Jadi tangan itu apa namanya? Tidak apa-apa tertutup tangan kita maksudnya ketika sujud. Tapi afdalnya jangan tertutup. Mana tahu dia pakai sapu tangan Gojek ya atau apa. Atau pakai kaos kaki. Ada hadis bersumber daripada Abdullah bin Abdurrahman qala ja'ana an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, telah datang kepada kami ja'ana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendatangi kami, fa shalla bina fi masjid Bani al-Ashal. Kami sedang salat di rumah puak Bani Ashal. Fa ra'aituhu wadi'an yadayhi fi thawbihi idza sajada. Aku melihatnya Rasulullah meletakkan kedua tangannya di bajunya ketika sujud. Ini hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Nah, jadi kalau tangan nggak masalah. Wa qala Asy-Syafi'iyah. Nah, sebelum kita teruskan, sujud harus tahu ya, di mana letak tangan. Tangan harus setentang. Jadi kalau di dalam hadis itu teksnya bermacam-macam. Kalau di dalam kitab Muwatta, tangan harus setentang dengan tempat sujud.
Di dalam teks hadis sahih yang lain, bagaimana takbiratul ihram, begitulah tempat sujud. Allah. Jadi takbiratul ihram, tangan tidak di bawah, tidak di atas. Tidak di atas. Ingat, takbiratul ihram salah kalau di bawah, salah kalau di atas kepala. Jadi kalau ada yang takbiratul ihramnya di bawah, salah. Meskipun tidak membatalkan salat, makruh. Di mana? Haddul minkibai atau haddu al-udunain, telinga. Jadi dia harus tentang tangan ini dengan jabhat Allah atau dekat telinga Allah, bisa paham Pak ya? Ini tapak tangan pas dengan jidat sama. Ketika sujud gitu juga, Allahu Akbar, kening kita di tengah-tengah tangan ini Pak. Sini kepala kita jabhat, jidat, bahasa Betawi apa? Jidat atau apa? Jigong, bukan. Kening. Tangan di sini, Pak. Jadi jangan tangan di bawah. Keningnya di sini, tangannya di bawah. Jangan, makruh. Makanya orang Indonesia mayoritas sujudnya salah. Mayoritas, karena memang jarang ngaji kitab fikih. Mayoritas. Atau apalagi tangannya di atas kepala, nggak boleh. Jadi kalau nggak berjemaah harus direnggangkan. Kata Rasulullah, renggangnya itu seandainya binatang lewat, kucing, itu bisa Pak, dari selangkangan tangan kita. Tapi kalau berjemaah ya nggak bisa. Kalau apabila berjemaah nggak bisa, maka tapak tangan harus setentang dengan jabhat. Ini kepala, ini tangan. Bisa paham ya? Karena saya ngajarin udah lama, tapi terulang terus. Makanya saya ulang-ulang lagi. Makanya kalau fikih harus dilihat prakteknya. Ya. Jadi kalau sini jidat, tangannya di sini. Nggak boleh tangan di bawah. Sebagaimana takbir. Ini masalah takbir sudah juga selalu kita ulang-ulang. Allah. Ini haddu minkiba atau haddu udunain. Boleh dekat telinga, tapi tetap dia setentang dengan jidat, tapak tangannya. Boleh nggak di bawah? Boleh, makruh saja. Itu Rasulullah tidak pernah lakukan. Memang hadisnya sahih, tapi itu ketika musim dingin, yang tangannya di bawah. Allahu Akbar, kan itu Pak. Dan itu pun di dalam jubah. Itu asbabul wurudnya. Hadis itu hadis sahih, tapi tidak dilakukan oleh Rasulullah. Sahabat yang melakukannya pada musim dingin, dan itu pun di dalam baju. Tapi yang anehnya di Indonesia banyak kali saya perhatikan, Allahu Akbar, takbirnya di depan dadanya. Ya, kedinginan dia. Padahal di Indonesia nggak ada musim dingin. Dan itu pun di dalam jubah. Lihat nanti, ini sudah kita kaji kitabnya ya, kitab Al-Mughni wa Syarhul Kabir. Di penghujung 2018 kita sudah kaji di musola atas, dan selalu kita ulang-ulang. Itu hadisnya bermacam-macam sanad. Yang paling sahih itu tadi ya, yang di atas. Yang di bawah itu jangan diamalkan, makruh. Kita teruskan. Wa qala asy-Syafi'iyyah, pendapat mazhab Imam Syafi'i, in sajada ala muttasilin bih katarfi kammih at-tawil aw imamati jaza in lam yataharruk bi harkati. Jika sujud dia di atas ujung kain yang bersambung di badan seperti saya inilah, begini di ujungnya ini sujud dia, yang panjang seperti ini atau ini, mana tahu ininya panjang, boleh kalau dia tidak bergerak. Tapi kalau ini saya bergerak, pas saya bergerak sujud gini, saya duduk antara dua sujud begini, batal, tak sah. Li'annahu fi hukmil munfasil anhu, selagi dia tidak bergerak. Fa in taharaka bi harkati fi qiyamin aw qu'ud, apabila ini bergerak ketika dia berdiri atau dia duduk, aw ghairihima kamandil, seperti sapu tangan, atau selain daripada dia berdiri tapi sapu tangan yang bergerak, ala atiqihi, yang dipegangnya itu, lam yajuz, nggak boleh, jadi nggak sah. Wa in kana muta'ammidan aliman batalat salatu, apabila dia tahu dan sengaja maka sholatnya batal, ya, maka sholatnya batal. Wa in kana nasiyan au jahilan, bagaimana kalau dia lupa dan bodoh, lam tubtal, nggak batal. Wa ada sujud, dan dia harus kembalikan sujud kalau dia ingat.
Jadi ternyata dia sujud di atas ini, tahu dia salah, tahu dia kan, jadi dia harus ulang sujudnya. Karena sujudnya yang pertama atau yang kedua, apabila di atas ujung torful imamah atau torful jubahnya, maka tidak sah. Ya. Wa tasihu salatuhu fima idza sajala ala tarfi malbusi wa lam yatahar bi harakatihi. Jadi sah salatnya apabila dia sujud di ujung bajunya tapi nggak bergerak, mungkin terlalu panjang. Ini baju orang Arab ya, kalau kita tidak ada. Di Indonesia saya kira kita nggak pernah pakai baju sepanjang ini. Wa dhafa Syafi'i ala hadis al-warida fi sujud ala qaulil imamah. Jadi Imam Syafi'i membantah kalau ada hadis yang membolehkan sujud di ujung serbannya. Wa annaha mahmula ala halatil udrin. Atau kata Imam Syafi'i itu hadis memiliki dua kemungkinan, mahmulah ala halatil udrin, boleh jadi itu, jadi itu sebab ada kemungkinan lain. Apa itu? Boleh saja kena uzur. Betul. Tadi memang seluruh sepakat ulama mazhab mengatakan makruh kecuali kena uzur. Itu dia ya. Jam berapa kita selesai ini? Silakan lagi. Wa Syafi'iyyah wal Hanabilah muttafiquna ala wujubi sujud ala jami' al-a'dha' as-sab'ah. Menurut pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal sepakat wajib rukun sujud itu seluruh anggota yang 7. Apa itu? Kedua tangan, kedua lutut dan kedua kaki. 1 jidat. Tidak termasuk hidung. Ya. Jadi kalau pakai masker sholat boleh nggak? Boleh ya. Karena nggak termasuk rukun sujud. Tapi menurut mazhab Ahmad bin Hanbal, kata dia, kita teruskan, kita baca dulu. Al-madhkura fi hadis sabiq. Ini udah kita jelaskan ya, hadis-hadisnya tentang rukun sujud. Wa yustahabu udi al-anf ma'al jabhat 'inda Syafi'iyah. Disunnahkan meletakkan hidung bersamaan dengan ketika sujud kening menurut pendapat Imam Syafi'i. Lakinna, akan tetapi yujibu 'inda al-Hanabilah, diwajibkan menurut pendapat Ahmad bin Hanbal. Wudi'a juz'in minal anf. Kalau menurut Ahmad bin Hanbal sedikit saja pun boleh. Tapi wajib. Wajib menurut Imam Ahmad bin Hanbal, wajib meskipun sedikit. Washtartu asy-Syafi'i yakun as-sujud ala butunil kaffain. Nah, jadi disyaratkan menurut pendapat Imam Syafi'i bahwasanya sujud itu harus al-butunul kaffain wa butun asabi'il qadamain. Nah, ini harus tahu cara sujud. Kaki itu perutnya ya, tangan juga harus perut. Sujud kalau pakai sujud Pak Allahu Akbar, tangannya gini, nggak sah. Allahu Akbar sujud, tangannya gini, kayak dia mengkerate gini kan, nggak sah. Wajib al-butun kaffain, perutnya. Ya, jangan begini sujudnya, jangan begini, atau begini dia sujud. Ada nggak orang sujud begini? Di kepalnya tangannya Pak, sujud ya, nggak sah, nggak sah. Begitu juga kaki. Ya. Jadi kalau kaki kita dilengkukkan perutnya, jadi jangan gini. Ai annahu yakfi wudi'a juz' min kulli wahid min hadhil a'dha', enggak mesti semua ya. Min hadhil a'dha' as-sab'ah kal jabahat. Jadi sama kayak kening, rukun sujud. Jadi kaki tadi itu enggak mesti semua, satu saja pun jadi, jari-jarinya, perutnya. Beda kalau tangan tadi ya. Kalau kaki boleh. Wal amra fil yadain bi batnil kaf. Maka kedua tangan tadi itu harus dengan perut tapak tangannya. Sawa'un al-asabi war-rahah wa fir rijlain bi batnil asabi. Fala yajuz az-zuhru minha wala al-harf. Ah, ini dia. Jadi jari-jari tadi ini ya, jari-jari tidak boleh dia zuhurnya. Tapak tangan tidak boleh dan tidak boleh alal harf, condong begini, artinya tidak begini, tidak boleh. Kemudian
al-itmi'nan fi sujud. Jadi ketika sujud tuma'ninah. Yujibu ayatma'innal musalli fi sujudih. Wajib tuma'ninah. Jadi sujud jangan tergesa-gesa. Mana tahu mau cepat kita sholat, tergesa-gesa sujud. Jadi harus ada tuma'ninahnya. Wa tuma'ninah fardun 'indal jumhur. Wajibun ila Hanafiyah. Jadi menurut jumhur ulama itu fardu, menurut Imam Hanafi wajib. Apa bedanya fardu dengan wajib menurut Imam Hanafi? Kalau fardu itu dia ada dalilnya menurut Al-Quran dan Sunnah. Tapi kalau menurut Imam Hanafi tidak. Itu yang dikatakan wajib itu dalilnya hanya menurut hadis saja. Ya. Li haditsil masih salatu. Ada hadis Rasulullah tentang menegur orang yang salah salatnya. Tsummasjud hatta tatma'inna sajidan. Jadi zaman Rasulullah dulu, sahabat yang baru pertama kali salat itu kan susah, belum paham. Jadi ternyata sahabat itu salat sujud cepat kali. Kata Rasulullah, sujud, tsummasjud, kemudian kamu sujud lagi. Hatta tatma'inna sajidan. Kau harus ada tuma'ninah, tenang dulu. Kamu yajibu 'inda Syafi'ah. Jadi sebagaimana menurut pendapat Imam Syafi'i juga itu adalah wajib. Ayyana lun ra'sahu mahallu sujudih lil khabari sabiq idza sajada famakkan jabahatak. Jadi kalau kita sujud tadi, maka apabila sujud maka harus diletakkan jidat kamu tadi betul-betul dengan baik, dengan sempurna ya. Wa ma'na dzalika ayatahamil bihaitsu law farada tahtahu qatun aw hasis la nakbis wa zara atharu fi yadihi. Jadi enggak boleh sujud betul-betul harus apa namanya? Pas tempat sujudnya, tidak boleh di atas apapun kecuali lantai. Contoh, katanya apa? Di atas cotton. Apa cotton? Bantal atau kapas atau busa atau rumput. Dia sujud di atas rumput tadi itu terapung, dia tidak kena lantai. Nah, ini hadis Rasulullah ini disalahartikan oleh Syiah. Akhirnya Syiah sholat harus pakai batu, kena lantai. Kalau karpet kan dianggapnya nggak sah, jadi harus ada batu, di atas batu dia sujud. Nah, jadi nggak mesti ya. Apa bedanya dengan tingkat sembahyang? Nah, ini. Jadi tidak boleh di atas rumput, tidak boleh di atas busa. Jadi harus betul-betul dia di lantai. Itu dia. Yattadihu mimma sabaqa annahu yashtaru li sihhati sujud. Jadi yang lalu telah dijelaskan bagaimana syarat sahnya tentang sujud, yaitu tuma'ninah. Mesti ada tuma'ninahnya, enggak boleh tergesa-gesa. Karena sujud itu kata Rasulullah adalah aqrabul 'abd ma'a rabbih, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedekat-dekat seorang hamba kepada Tuhannya ketika sujud. Jadi fa'aktsiru doa, maka perbanyak doa. Jadi perbanyak doa ketika sujud. Jangan tergesa-gesa. Dalam sujud itulah perbanyak doa. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, ya Tuhan, Engkaulah yang maha tinggi dan maha segala pujian. Jadi ketika kita direndahkan orang, nggak pernah kita merasa kecil hati, karena Allah yang maha tinggi. Subhana rabbiyal a'la, maha suci Engkau ya Allah, maha terpuji Engkau ya Tuhan yang maha tinggi. Ketika kita sebutkan, ketika kita bertunduk kepala kita ke lantai, ke tanah, kita sebut Allah lah yang paling tinggi, kita lah yang paling rendah. Wa bihamdih, dikuatkan lagi, hanya Engkau lah ya Allah yang maha terpuji. Jadi ketika kita merasa rendah, kita kembalikan kepada Allah. Ya Tuhan, hanya Engkau lah yang kupuji, yang kupuja, yang kusembah, yang maha tinggi. Jangan sampai kita kecil hati kalau kita direndahkan orang. Jangan sampai kita kecil hati kalau kita diremehkan orang lain. Nah, itu hakikatnya ya. Jadi sujud itu untuk membina hati kita dalam kehidupan sehari-hari. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Nah, itu dia. Wa qasful jabhat 'inda Syafi'ah.
Jadi harus terbuka jidat menurut pendapat Imam Syafi'i. Wala yastarudzalika 'inda jumhur, tapi tidak menjadi syarat menurut mayoritas ulama. Wa qanu sujud 'ala jabhat bil ittifaq. Adapun ketika sujud baru. Jadi kalau ini tertutup nggak apa-apa menurut jumhur ulama. Tapi ketika sujud harus kita angkat. Sedikit pun boleh. Harus kita angkat topi kita ya. Wa qanu sujud 'alal jabhat bil ittifaq. Tapi ketika sujud sepakat ulama tidak boleh tertutup. Jadi kalau kita mau tutup kening nggak apa-apa. Tapi ketika pas sujud harus dibuka. Jadi wa yudhammu ala qadaman 'inda al-Hanafiyah wal yadan wa rukbatan wal qadaman 'inda Syafi'i wal Hanabiyah. Jadi digenggam kedua tangan, dia rapatkan. Jadi ketika sujud boleh rapat. Kalau menurut Imam Syafi'i sunnahnya direnggangkan. Tapi menghadap kiblat. Ingat, sujud ya. Nah, ini dia. Sujud tangan jangan begini. Tidak boleh mereng ke kiri, tidak boleh mereng ke kanan. Harus menghadap kiblat. Kalau menurut selain daripada Imam Syafi'i di wayudham, dirapatkan. Menurut Imam Syafi'i ada hadis yang lain direnggangkan boleh. Tapi tetap sepakat semuanya menghadap kiblat. Ya, jangan begini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, harus menghadap kiblat. Jari-jari, kaki gitu juga. Coba lihat, orang berdiri kakinya begini kan? Ada yang begini. Meskipun kaki kita letter O dari lahir, saya kira bisa diluruskan. Kuncinya adalah jari-jari ngadep kiblat. Coba perhatikan orang sholat, kakinya itu jarang yang ngadep kiblat itu. Iya. Makro ya. Makronya besar. Jari-jari kaki dan jari tangan, kalau kaki berdiri, jangan serong ke kanan, jangan serong ke kiri. Begitu juga ketika sujud, Allahu Akbar. Harus menghadap kiblat. Ya. Kemudian wal anfu aidan 'inda wal yada udaya wal rukbatan, dua lutut dan dua kaki menurut wal Hanabila. Itu juga menurut pendapat mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Wal anfu aidan 'inda Hanabilah. Tapi kalau menurut Imam Hanafi, Imam Ahmad bin Hanbal, hidung tadi wajib ya. Wa ayyakuna as-sujudu ala mastastaqiru ala jabhatil musalli. Jadi sujud tadi harus tetap ya. Jangan sampai terangkat-terangkat. Dia udah sujud terangkat, sujud lagi. Enggak boleh. Karena ada orang sujud ya, Allah terangkat dia, jadi mustaqir. Wa tanakkus wa huwa isti'ala asafil musalli wa tusfalu a'alihi ila li zahmi sujudin fiha ala zuhri musalli akhar. Berbeda kalau umpamanya terjadi zahmah, terjadi crowded, maka sujud tadi, kalau kita pertama sujudnya kan lurus nih Pak, ternyata crowded, saking susahnya kita sujud, kita dinding terlalu sempit, orang lain banyak atau di belakang orang, maka kepala kita mereng. Nah itu nggak apa-apa, kepala kita mereng, nggak sempurna dia, tidak mustaqil, tidak menghadap, boleh, sebab zahmah ya, sebab crowded. Kama awda'a Syafi'i wal Hanabilah, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh mata Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Wa yaqsidahu 'inda Syafi'i falau saqata liwajhi wajib al-'aud ila al-i'tidal. Bagaimana kalau dia ternyata wa falau saqata liwajhi wajib al-'aud ila al-i'tidal. Jadi pas dia duduk Pak, ternyata dia terjatuh, kepleset, tersujud. Padahal dia nggak ada niat untuk sujud, nggak sah sujudnya. Dia harus duduk lagi sempurna, ulang lagi. Karena ada dia ketika duduk itu, ya mungkin orang yang sakit atau apa ya, pas duduk mau sujud tadi itu, jadi sujudnya itu bukan karena keinginan dia, karena terjatuh. Karena terjatuh, langsung dia sujud. Dianggapnya lah itu sujud dia, nggak sah. Dia harus tidak lagi, harus lurus duduk lagi. Atau kalau dia berdiri dulu, baru diulang sujudnya. Bisa paham Pak ya? Nah itu dia.
Wallahu taala alam bisawab. Silakan kalau ada pertanyaan, kalau enggak kita teruskan. Wa sunnatu fi hayati sujud andal jumhur. Sunnah cara sujud. Ketika sujud itu bagaimana? Ketika mau sujud itu. Ini insyaallah akan datang. Ayatu al musalli alal ardi rukbatai awalan. Ketika sujud itu lutut duluan atau tangan duluan. Thumma yadayh, thumma jabhatu anfa, kemudian jidat dan hidung. Wa yarfa awalan wajhahu thumma yadayh thumma rukbatai. Kemudian ketika dia mengangkat kepala duluan, tangan duluan, kemudian dua lutut. Itu nanti insyaallah akan kita bahas. Silakan kalau ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dalam kondisi pandemi COVID-19 sekarang kan karpet diangkat, sementara kita suruh dibawa sejadah sendiri. Nah, kondisi kita dalam perjalanan kita nggak ada sejadah. Kadang-kadang ada yang pakai sapu tangan atau tisu ditaruh di situ untuk menghindari COVID tadi gitu loh. Iya. Gimana Ustadz, darurat atau gimana gitu kalau begitu? Ya, kalau itu hanya makruh saja. Jadi kalau sajadah kalau bisa harus sama dengan yang dipijak. Ya. Sama yang dipijak. Artinya setentang dia dengan yang kita pijak. Karena jangan pakai tikar sembahyang yang setengah-setengah. Sebagaimana tadi, apabila dia bergerak, sama ada bergerak dengan badan kita atau dengan yang lain, tidak sah menurut mazhab Imam Syafi'i. Udah. Kalau menurut mazhab lain makruh itu pun karena uzur. Ya. Jadi jangan pakai, kalau pakai tikar sembahyang langsung yang satu ya. Ini kan Indonesia banyak kali tikar sembahyang yang separuh-separuh. Nah, apalagi pakai mandil, sapu tangan, tisu, lebih parah lagi, nggak boleh, nggak sah. Karena pasti dia bergerak. Coba, Bapak, saya mau tanya, coba praktekkan, bisa nggak sujud di sapu tangan? Pasti bergerak dia. Pasti di tempatnya nggak tetap. Jadi, tapi kalau dia tetap, makruh. Makanya supaya jangan makruh, pakailah tikar sembahyang yang satu. Maksudnya yang dipijak dan yang sujud sama. Itu dia. Oke. Ini Ustaz, sebenarnya mungkin jam dulu itu kan apa? Zaman Rasulullah kan Ustaz, orang Arab itu kan sorbannya panjang Ustaz ya. Nah, sehingga kan ketika itu kan bukan karpet, pasir. Terus dia kan ketika sujud apa tadi kan gitu Ustaz, apa dengan sorbannya gitu. Nah, sekarang ini kan mungkin orang udah nggak pakai sorban, jarang apa, tamak kadang sering dibuka Ustaz sorbannya, atau orang pakai sejadah nggak agak panjang gitu Ustaz, nggak sampai penuh. Nah, itu kenapa Ustaz? Itu kan dari sejadah, ya bukan sorban Ustaz itu. Nah awalnya kan menjadi sorban itu terjadi apa? Sunat tadi dilipat menjadi makruh gitu, atau dari sejadah yang tidak full penuh tidak menjadi makruh, itu kenapa Ustaz? Terus kemudian ukuran ketika sejadah itu harus dilipat tebal kan gitu Ustaz. Atau sorbannya dilipat jadi tebal menjadi apa? Batal, tidak sah. Itu ukurannya sebagaimana ketebalannya Ustaz? Iya, itu aja ya. Jadi hadis Rasulullah itu selalu kita ulang-ulang dan banyak. Kalau ini cuma satu hadisnya ya. Dalam kitab buku nih Wasyarhul Kabir banyak sekali hadisnya. Jadi itu kena panas. Sebab panas itu bisa melepuh Pak. Nggak usahkan zaman Rasulullah yang batu dan pasirnya kena matahari di atas 40 derajat. Sekarang Masjidil Haram, Bapak silakan nanti kalau umroh, Masjidil Haram ketika musim panas itu marmar saja Pak. Padahal mereka itu marmar tuh batu pualam, batu marmar yang terbaik dunia itu. Udah, itu aja nggak sanggup menahan panas Pak. Kalau kita nggak pakai sendal bisa melepuh, apalagi jidat. Udah, jadi hadis itu adalah sebab mudur. Udah, jadi nggak boleh, makruh dia ya. Tapi apabila dia tebal, maaf, ini kan tebal nih Pak. Karena ada orang dilipat-lipatnya nih Pak. Taruh tempat sujud. Tebal nih Pak ya. Sujud dia di atas yang ini apabila tergantung, batal sholatnya, nggak sah. Nggak sah. Ini sepakat ulama. Semua 4 mazhab. Jangan, ini banyak saya perhatikan gara-gara COVID ini, diambilnya serbannya, ditaruhnya sini, apalagi dia baru beli kan, wangi kali menurut dia kan. Sujud dia di atas ini Pak. Allahu Akbar, nggak sah. Batal sholatnya. Hati-hati itu. Jadi yang makruh tadi yang mana? Yang tipis. Nah, itu dia. Itu makruh dia.
Kalau dia bergerak, kata Imam Syafi'i, apabila kita duduk dia bergerak, atau dia nggak, kita bukan karena badan kita geraknya. Kalau tisu pasti bergerak, dia kan, apalagi nempel lebih parah lagi itu. Udah batal, nggak sah sujudnya. Ya. Ya sorban yang dilipet itu Ya itu tadi lah, baru saya perhatikan. Serban yang dilipat-lipat tergantung, sama kayak tadi, tahtahu qatnun. Dia di atas kapas bantal atau apa, atau rumput. Ada rumput Jepang itu ya. Jadi karena kalau ditekannya kan sakit. Bergantung dia di atas rumput sujud, tidak sah. Oke, waalaikumsalam. Silakan. Apabila kita sujudnya terus topi jatuh nih Pak Ustaz, Ah, apa hukumnya? Terus yang kedua Pak Ustaz, iya. bolehkah kita menggabungkan niat puasa Zulhijjah dan juga mengkodok bulan Ramadan? Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi bagaimana kalau jatuh, kalau nggak sengaja nggak makruh, tapi lagi sholat kita buka topi kita makruh ya. Jadi kata Rasulullah, perbedaannya orang yang salat memakai serban, cuman topi kita ini kias daripada serban. Imamah. Kata Rasulullah, walaupun hadisnya tidak sanadnya tidak kuat, tapi ulama-ulama tidak ada yang menentang itu. Jadi bukan budaya Arab ini, Pak. Meskipun asalnya orang Arab yang suka memakai. Tapi kata Rasulullah, orang yang sholat pakai imamah perbedaannya 70 kali lipat ketimbang dia tidak pakai imamah. Jadi kiasnya apa imamah? Topi lah. Topi itu kiasnya. Jadi alangkah kejinya kalau orang mengatakan meniru Arab pakai jubah serban. Hati-hati itu. Berarti dia menentang sunnah Rasul. Ibadah salat. Kata Rasulullah, nanti bisa lihat di dalam kitab Nailul Autar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kitab Tanwirul Qulub. Kitab Tanwirul Qulub. Itu sangat terkenal di Indonesia. Ulama besar daripada Tariqah An-Naqsabandiyah bermazhab Imam Syafi'i. Itu sudah pernah saya share, bahkan ke seluruh tokoh-tokoh. Karena banyak tokoh-tokoh kita merendahkan jubah. Sementara dia, profesor-profesor tokoh-tokoh kita memakai jas dari barat, merasa tidak masalah. Tapi ketika kita pakai jubah direndah-rendahkan. Padahal orang pakai jubah itu sama membentengi diri dia juga. Untuk dia tidak terlalu liar hatinya dan tidak terliar matanya. Ketimbang kita pakai jubah, pakai pakai jas. Coba Bapak berani nggak pakai serban seperti saya ini masuk diskotik, masuk sembarangan mall, nengok kuda lumping, nengok bioskop, masuk gedung bioskop, bergandengan dengan perempuan. Jadi jangan sampai kita salah memahami antara budaya dengan syariah. Udah, jadi kalau kita sengaja makruh ya. Tapi kalau enggak. Jangan lagi dipakai, udahlah jatuh biarin aja. Karena nanti gara-gara itu perbuatan kita lebih makruh, bahkan bisa membatalkan kalau berulang-ulang. Dan terus bagaimana puasa qadha dengan Arafah? Boleh, tapi diutamakan apanya? Itu hanya fadilah saja. Tapi tetap kaifiat Arafahnya yang utuh tak dapat. Sebaiknya puasa-puasa yang sunnah muakkadah ya. Dipisah daripada qadha. Contoh Sittah Syawal. Apalagi Arafah. Arafah ini sangat sunnah muakkad. Di dalam hadis sahih Imam Muslim, barang siapa yang puasa Arafah, Allah ampunkan dosanya tahun yang lalu dan tahun yang akan datang. Maka harus dipisah dengan qadha. Ya. Jangan disamakan sebaiknya. Tapi kalau nggak bisa juga, wajib qadhanya dulu niatnya. Setelah itu fadilah daripada hari Arafah, puasa Arafah, itu aja ya. Oke, silakan ada yang lain. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ustaz, mau nanya Ustaz, kalau misalkan kita keadaan kayak kemarin lagi demo, posisi imam sama kita nggak tahu posisi beliau. Kita menyamakan tapi masih agak miring ataupun tidak sesuai dengan arahnya. Itu gimana Ustaz? Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau misalkan karena kondisi suara pengeras suaranya yang tidak sampai ke belakang, ketika imam
sujud kita belum sujud ataupun geraknya itu terlambat dari imamnya, itu gimana Ustaz? Iya, itu aja. Ya, itu aja ya. Silakan yang kedua. Kita kan mayoritas mazhab kita ini Imam Syafi'i, Ustaz. Iya. Jadi mohon penjelasan apa kelebihan Imam Syafi'i ketimbang imam yang lain. Oke, itu aja ya. Oke, silakan. Yang ketiga. Tadi Ustaz, katanya kan rumput Ustaz. Nah, Iya. kalau kita sholat id, kan ada di lapangan itu Ustaz, lapangan itu. Iya. Nah, kalau rumputnya itu kan orang mbak sejarah sendiri, itu Iya. kan Ustaz. Dia mbak sejarah sendiri gitu, tidak serumput, misalnya 8 mual itu sholat id itu. Iya. Mbak sejadah itu boleh nggak? Oke, ya. Pertanyaan yang pertama tadi, bagaimana sholat ketika demon ternyata jarak antara imam dengan makmum tadi tidak sempurna. Artinya nggak tahu itu ya, nggak tahu tuh tahu. Sebenarnya diarahkan tahu, cuman terkadang kan karena kondisi yang penuh akhirnya Dia masuk ke depan. akhirnya posisi safnya itu agak miring atau enggak sejalur dengan imam. Oke, kalau agak miring sebab kredit ya agak miring dia, nggak masalah. Tapi kalau dia lebih tinggi dari imam, contoh ini imam di sini, karena dia memanjang dia di atas imam, tapi di ujung sana nggak sah. Ukurannya apa lutut? Apabila lutut kita lebih sama dengan imam nggak sah, apalagi lebih dari imam. Ukurnya lutut. Dari dekat sampai sejauh apapun, makanya hati-hati bikin kiblat. Jangan sampai imamnya di sini, contoh uswatun umpamanya, maaf ya. Uswatun tuh imamnya di dalam tuh. Karena kredit orang sholat di luar di depan dekat kamar mandi. Ada nggak kayak gitu? Wah, itu harus dimarahin, suruh ulang sholat. Nggak sah sholatnya, wajib diulang. Orang yang tahu berdosa mendiamkannya. Jangan, di uswatun itu sangat rentan itu. Karena lebih banyak ruangan kosong di depan imam. Ini banyak, kalau dia nggak tahu imamnya di tengah-tengah, di pintunya saja, di pintu uswatun itu yang belah kanan dekat kamar mandi itu saja sudah di atas imam. Apabila sholat di situ batal, nggak sah. Apalagi di depan WC, di depan ngambil wudhu itu, tempat wudhu, nggak boleh ya. Oke, jadi tadi itu nggak sah kalau dia lebih tinggi dari imam. Tapi kalau hanya sekedar tempat berdirinya tidak sama dengan imam sebab kredit nggak masalah. Yang penting dia arah ke kiblat ya. Yang penting dia arah ke kiblat, nggak masalah. Nah kalau arahnya kita nggak paham, karena misalkan imamnya agak nyerong kiri, nah kita posisinya lurus, Nggak apa-apa. gitu. Yang penting dia arah ke kiblat. Wijahnya ke kiblat. Hanya beda sedikit saja. Dia ke kiri, kita lurus, nggak apa-apa. Yang penting jangan sampai kita mendahului imam atau sampai kita serong daripada kiblat. Imamnya lurus, kita ke kanan. Ya, letter L. Kalau itu tidak sah. Itu dia ya. Kemudian pertanyaan yang berikutnya tadi, yang kedua. Apa tadi? Yang mana, Ustaz? Pertanyaan kedua. Yang kedua terus. Laut Ustaz. Oke, lewat dulu ya. Mohon maaf. Baru kemudian apa kelebihan mazhab Imam Syafi'i? Mazhab Imam Syafi'i ini adalah menyimpulkan seluruh mazhab. Menyimpulkan seluruh mazhab yang ada sebelumnya. Imam Syafi'i dia paham mazhab bagaimana Imam Hanafi. Karena Imam Hanafi meninggal tahun 150 Hijriah, Imam Syafi'i baru lahir. Imam Malik gurunya, bayangkan umur 10 tahun kitab gurunya hafal luar kepala. Kitab yang kita pelajari di Uswatun setiap malam Ahad. Kitab Al-Muwatta itu Pak, asalnya kitab itu lebih dari 2000 hadis. Baru setelah ditarjih sekarang 1800 hadis. Udah Imam Syafi'i itu dulu asal kitab Muwatta itu luar kepala, umur 10 tahun. Dia mentarjih itu. Oke, sebenarnya banyak kaifiat. Ahmad bin Hanbal murid daripada Imam Syafi'i. Tapi dia tidak bisa dikatakan menyimpulkan semua mazhab. Kenapa? Karena Imam Ahmad bin Hanbal lebih konsen kepada hadis. Bahkan Imam At-Tabari tidak mengakui Imam Ahmad bin Hanbal
di antara deretan ulama mujtahid, walaupun sebenarnya tidak. Tetap mayoritas ulama mengatakan dia mujtahid. Udah. Jadi kekuatan Imam Syafi'i lebih tinggi makomnya dari segi pemahaman fikihnya lebih tinggi daripada Imam Hanafi dan Imam Malik. Namun bukan berarti semuanya benar. Tetap di sana ihtimal khata dan ihtimal shawab. Ada kemungkinan benar, ada kemungkinan salah. Makanya Imam Syafi'i mengatakan idza shahal hadis, apabila ada nanti hadis yang sahih, fa huwa madhhabi, itulah mazhab aku. Aku ikut yang betul, hadis yang benar. Udah, Imam Turmuzi, ulama hadis, bergelar hafiz. Orang bergelar hafiz itu di atas, dia hafal 200.000 hadis bersama sanadnya. Beliau ketika itu pergi haji, transit ke Madinah sebelum haji. Tidur beliau suatu hari, dalam tidurnya dia mimpi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, faqad tafaqqahtu bi madhhab Imam Hanafi." Aku telah mempelajari fikih Imam Hanafi sampai aku faqih, ya Rasulullah. Apa akhidhu minhu? Apa aku harus ikuti madhab Imam Hanafi? La, kata Rasulullah. Tunggu dulu. Kemudian Imam Turmuzi mengatakan kepada Rasulullah, dalam mimpi ya, khobar. Makanya ucapan Rasulullah dalam mimpi yang didapat oleh ulama-ulama yang saleh disebut khobar. Apa yang dikatakan khobar sama dengan hadis. Bedanya imma kidbun, imma sidqun. Kalau khobar itu boleh jadi dia dusta, boleh jadi dia benar. Tapi siapakah ada ulama yang pernah mengatakan Imam Turmuzi itu dusta? Tidak ada. Imam Turmuzi sampai detik ini tidak ada satupun ulama berani mengatakan dia dusta. Udah, kita teruskan perbincangan Imam Turmuzi. Faqad tafaqahtu bi madhhabi Imam Malik bin Anas, ya Rasulullah, aku telah faqih, aku memahami fikih-fikih mazhab Imam Malik. Apa akhidhu minhu? Apa aku ambil pendapat mazhab Imam Malik? Ketika itu Imam Turmuzi goncang. Karena ada dua mazhab yang besar. Ada dua mazhab yang besar. Tiga, maaf, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i. Ada tiga mazhab yang besar. Goncang dia. Karena masing-masing punya dalil yang hebat, luar biasa. Akhirnya setelah itu kata Rasulullah, khudh ma wafaqa ala sunnati kama qala Rasulullah. Silakan ambil pendapat mazhab Imam Malik yang sesuai menurut sunnahku. Bagus kalau begitu. Bagus berarti Imam Malik daripada Imam Hanafi. Akhirnya Imam Turmuzi mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, faqad tafaqahtu bi madhab Imam Syafi'i, apa akhidhu minhu? Ya Rasulullah, aku juga faqih mazhab Imam Syafi'i. Apakah aku harus mengikuti pendapat Imam Syafi'i? Kata Rasulullah, apa yang ditelurkan, yang dikeluarkan pendapat Imam Syafi'i lebih banyak sesuai dengan sunnahku. Disinilah ulama menyimpulkan, bukan hanya Imam Turmuzi, semua ulama, bahkan intelektual muslim dunia menyimpulkan hadis ini, maqam Imam Syafi'i lebih tinggi daripada mazhab Imam Hanafi dan Imam Malik. Tapi jangan kita langsung fanatis buta, karena banyak juga pendapat Imam Syafi'i yang kita tidak sanggup mengikutinya. Banyak juga yang lemah, yang nggak bisa diikuti. Contoh, anak zina, menurut Imam Syafi'i boleh dinikahi ayahnya. Masya Allah, ngeri nggak itu? Anak zina, Pak, darah dagingnya secara medis, karena dia bukan dikatakan anak yang sah. Karena yang dikatakan nikah itu dikatakan anak adalah hasil daripada pernikahan yang sah. Itu jadi banyak ya pendapat Imam Syafi'i, diantaranya itu. Ya. Belum lagi nanti kalau saya kupas tentang fidyah, Bapak nggak sanggup ngikut Imam Syafi'i. Ya, yakin saya. Belum lagi tentang sholat. Oke, saya mau tanya, sholat Bapak bisa nggak? Alal aqal asma'ul udhun. Paling sedikit kita membaca sholat, rukun sholat maupun yang sunnahnya, telinga harus dengar. Sanggup nggak? Tak sanggup. Yakin saya tak sanggup. Makanya penting adanya talfik. Kita boleh mengikuti pendapat mazhab yang lain, tapi bukan karena hawa nafsu, bukan mencari yang ringan-ringannya,
tapi karena sebab doruri dan kemaslahatan umat. Itu dia ya. Jadi pendapat kenapa Imam Syafi'i lebih kuat. Yang kemudian ulama-ulama yang mensarahkan, yang mengkuatkan pendapat Imam Syafi'i jauh lebih banyak. Dari zaman Imam Syafi'i masih hidup, pengikutnya jauh, bukan pengikut orang awam ya, bukan pengikut orang awam, ulama yang sekali bermustahid sekalipun, seperti Imam Tobari. Imam Tobari itu sampai detik ini mayoritas ulama mengatakan dia punya mazhab sendiri, padahal dia bermazhab Imam Syafi'i. Yang kita ajarkan di setiap minggu ketiga di Uswatun, tafsir Tobari itu udah 1100 tahun lebih umurnya. Udah, Imam Tobari bermazhab Imam Syafi'i. Udah, sampai detik ini silahkan Bapak riset di Al-Azhar, di sana adalah gudangnya kitab mazhab, gudangnya semua ulama mazhab yang melahirkan sarjana mazhab, yang mayoritas adalah mazhab Imam Syafi'i. Subhanallah. Coba lihat Malaysia, Thailand, Brunei, Indonesia, Mesir, itu belum lagi Turki, walaupun mereka mayoritas Hanafi, India mayoritas Hanafi, tetap ada yang Syafi'i. Itu tambahan istilahnya. Tetap. Udah. Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal semasa hidup Imam Syafi'i? Banyak dia membanggakan kepada muridnya. Sini kalau kamu mau kubawa kepada syekhus, apa katanya, kepada orang yang sangat faqih. Siapa mereka? Terkejut muridnya. Dibawalah ke rumah Imam Syafi'i. Ternyata Imam Syafi'i. Udah. Walaula Syafi'i, kata Imam Ahmad bin Hanbal, la faqihna al-hadis. Kalau bukan karena Imam Syafi'i, kita tidak akan bisa memahami bagaimana istinbatul ahkam dari sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan, sekarang ini mana yang kitab yang paling sahih setelah Al-Quran? Hadis Imam Bukhari, betul nggak? Imam Bukhari mazhabnya siapa? Imam Syafi'i. Imam Tirmidzi mazhabnya siapa? Imam Syafi'i. Allah, para ulama ahli hadis yang banyak menyimpulkan ribuan hadis, kiblatnya Imam Syafi'i mayoritas. Bahkan Ahmad bin Hanbal muridnya Imam Syafi'i. Meskipun dia mempunyai mazhab mustaqil, itu dia ya. Tapi ingat sekali lagi, jangan fanatik buta, salah. Karena tanpa mazhab yang lain kita berat untuk menjalankan syariat ini. Semuanya itu ihtimal khata wa ihtimal shawab. Ada kemungkinan benar, ada kemungkinan salah. Tapi kita tetap memakai qawaid Syafi'i dan manhaj Imam Syafi'i, tapi dalam untuk kemaslahatan dan sebab-sebab doruri diperbolehkan kita talfik mengikut pendapat mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Itu dia ya. Yang terakhir tadi rumput nggak boleh ya. Kalau dia terapung, dia pakai tikar sembahyang di Masjid Atin di atas rumput yang panjang. Apabila sujudnya tidak sampai ke tanah, tidak sah. Maka carilah di Atin itu, jangan di rumput yang panjang, yang langsung ke tanah. Jangan terapung, kan terapung itu kan kalau rumputnya tinggi itu. Terapung dia, Bapak sujud itu pasti ngambang dia. Maka tidak boleh, carilah di semennya atau di tanah atau di batu-batu. Kalau di batu-batu nggak apa-apa. Oke, itu dia ya. Wallahu taala alam bisawab. Kita tutup. Ada pengerasan dari Ustaz. Oh iya, alhamdulillah, alhamdulillah, penting kali itu, memang ya. Jadi begini, kalau seandainya tidak ada pengeras, maka sebaiknya semua masjid mushola harus pakai pengeras ya. Ini banyak keluh kesah ibu-ibu, terus terang. Banyak, ternyata bukan hanya di Jakarta, hampir seluruh Indonesia. Ini udah pernah saya share. Udah, itu padahal, maaf ya, ini contoh saja langsung. Masjid Kuning Ciracas besar nggak itu? Besar kan? Itu padahal antara tempat wanita dengan laki-laki dekat ya kan? Tapi Pak, kalau karena itu jendelanya besar, halulalang motor, suaranya kan masuk ke dalam. Ibu-ibu banyak yang tidak bisa ngikuti imam karena imam tidak pakai pengeras suara. Udah, imam sudah rakaat kedua, ibu-ibu baru sujud aja. Udah, ini nggak sah. Jadi mufaraqah saja. Jadi sebaiknya bagaimana kalau seandainya tidak pakai pengeras suara, pakai Bilal. Makmum yang di belakang Allahu Akbar, kuat-kuat suaranya. Untuk ngasih tahu makmum yang di belakang, terutama ibu-ibu, perempuan, kasihan sholat zuhur, sholat asar, itu nggak kedengaran Pak. Masjid sebesar Masjid Kuning Ciracas itu Pak, yang dekat pasar Ciracas itu saja nggak dengar Pak. Istri saya sholat itu sama saya di depan, dia di belakang, tempat perempuan.